Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat sore. Hmm, Ketemu lagi dengan saya di Tuat 2 kali ini algoritma dan pemrograman. Baik, untuk memulai langsung share materi yang akan disampaikan. Baik, yang pertama adalah materi tentang algoritma. Bisa disimak di mungkin sudah bisa dilihat, pernah dibaca di materi inisiasi yang kedua, itu tentang struktur dasar algoritma. Baik, saya share dulu. Struktur dasar algoritma ini adalah, jadi yang pertama adalah sekuensial. Algoritma sekuensial itu sebagai berikut: instruksi dikerjakan secara berurutan, tidak boleh melompati satu langkah perintah. Contohnya, sebuah algoritma terdapat 20 langkah, maka semua langkah tersebut dikerjakan berurutan mulai dari langkah 1 sampai dengan langkah ke-20, tanpa melewatkan satu langkah pun. Baik, contoh dalam flowchart and code yaitu di sini untuk menjumlahkan nilai yang ada di huruf A dan B. Di sini yang pertama kita jelaskan tentang flowchart dulu, yaitu start, kemudian read A, read B, kemudian calculate sum as A plus B, and print sum. Dan jadi bacalah nilai A itu adalah 529, kemudian nilai B 256, kemudian prosesnya adalah penambahan dari penjumlahan dari A plus B, kemudian hasilnya dicetak dan selesai. Nah, jadi langkahnya harus berurutan, tidak boleh langsung ke proses misalkan penambahan. Tidak ada satu langkah pun yang dilompati. Kemudian yang kedua adalah algoritma seleksi, digunakan apabila menemukan atau memiliki kasus dua atau lebih alternatif penyelesaian dan keputusan. Jadi algoritma seleksi, contohnya seperti ini, contoh dalam percakapan Sodoko, yaitu ini adalah untuk orang atau usia di atas 17, maka boleh menonton. Apabila tidak, maka Anda tidak boleh menonton. Jadi flowchartnya dari mulai, kemudian read usia, jadi input usianya berapa. Nah, kemudian yang ketiga adalah seleksi di sini. Apakah usia lebih besar dari 17? Apabila ya, lebih besar dari 17, maka dan cetak Anda boleh menonton. Dan lainnya, else cetak Anda tidak boleh menonton. Kemudian selesai. Jadi ini adalah contoh seleksi dalam flowchart and code. Kemudian selanjutnya adalah algoritma perulangan. Dalam banyak hal di dunia ini dilakukan berulang-ulang. Contoh, mandi setiap hari, makan setiap hari, menjemur pakaian, dan lain-lain. Dalam dunia algoritma, banyak hal yang harus berulang untuk mencapai suatu tujuan.
Berikut adalah contoh dari algoritma perulangan. Di sini dimulai, kemudian deklarasi variabel A sama dengan 0, deklarasi variabel B sama dengan 100. Kemudian A plus 1, A sama dengan A plus 1. Kemudian ada seleksi di sini. If A lebih besar B, maka langsung ke langkah 7, selesai. Jika dia bernilai benar atau ya true, berarti ya bernilai benar. Kemudian jika tidak, itu else. Else itu langsung ke cetak A. Kemudian ke langkah 4, yaitu A sama dengan A plus 1. Dan kemudian selesai. Nah, ini adalah cetak A tadi akan masuk lagi ke langkah 4. A sama dengan A plus 1. Sedemikian sehingga akan berhenti apabila nilai A lebih besar dari B. Maka algoritmanya akan berhenti atau programnya akan berhenti. Selesai langkah 7. Seperti itu contoh dari perulangan. Terima kasih. Kemudian selanjutnya adalah materi selanjutnya, yaitu materi yang inisiasi yang ketiga, yaitu tentang flowchart itu sendiri. Flowchart. Flowchart ini adalah flowchart itu adalah jenis diagram grafis atau simbolik yang mewakili suatu algoritma atau proses-proses tertentu. Setiap langkah dalam algoritma diwakili oleh simbol yang sama atau berbeda dan berisi penjelasan singkat setiap langkah. Nah, ini flowchart. Kemudian contohnya di sini adalah ini adalah algoritma untuk mencari kecepatan atau V dan untuk mencari percepatan A. Kemudian yang diketahui adalah nilai yang diinput adalah nilai jarak dan waktu S dan T. Maka flowchart-nya adalah mulai, kemudian deklarasi variabel. Variabel di sini ada 4, yaitu kecepatan, percepatan, jarak, dan waktu. Kemudian setelah itu input nilai yang diinput adalah S dan T atau jarak dan waktu. Kemudian setelah di input kita akan menghitung kecepatan dulu, karena untuk percepatan itu adalah rumusnya A sama dengan V per T. Jadi harus diketahui dulu besarnya atau nilainya dari V atau kecepatan. Sehingga yang dihitung dulu adalah kecepatannya. Hitung kecepatan V sama dengan S per T. Kemudian baru hitung percepatan A sama dengan V per T. Kemudian setelah itu tampilkan nilai dari kecepatan dan percepatan. Dan kemudian selesai algoritmanya. Jadi berurutan. Ini adalah algoritma untuk sekuensial, jadi yang berurutan, tidak boleh dilompati, harus berurutan. Selanjutnya, keuntungan menggunakan flowchart. Yang pertama yaitu komunikasi, kemudian analisis yang efektif, dokumentasi, pengkodean efisien, proper debugging, pemeliharaan program yang efektif. Kemudian logikan kompleks di sini adalah keterbatasan menggunakan flowchart, logikan kompleks, perubahan atau modifikasi, dan reproduksi. Nah, ini beberapa simbol yang digunakan dalam flowchart. Di sini yang pertama adalah simbol terminator namanya. Simbolnya seperti persegi panjang tapi dengan
sisi yang melengkung, tidak lancip gitu ya. Fungsinya untuk menunjukkan sebagai awal atau akhir dari proses algoritma. Nah, kemudian yang kedua, nama simbolnya preparation, kemudian simbol bentuknya seperti segi enam, kemudian fungsinya digunakan untuk deklarasi atau inisiasi sebuah variabel atau tipe data. Kemudian yang selanjutnya, nama simbol data bentuknya seperti jajar genjang, bangun jajar genjang, kemudian fungsinya adalah data untuk memasukkan data ataupun keluaran data, jadi input atau output. Kemudian ada simbol proses, simbolnya seperti persegi panjang, fungsinya untuk proses, misalkan proses untuk hitung kecepatan, V sama dengan S per T. Kemudian selanjutnya, nama simbol decision atau keputusan, simbolnya seperti belah ketupat. Nah, fungsinya untuk memutuskan dari kemungkinan yang ada. Jadi nanti luarannya adalah dua kondisi, di mana bisa true atau false. Jika true, maka ya dilanjutkan ke instruksi selanjutnya. Jika false, itu artinya tidak. Jadi tidak akan tidak langsung di instruksi selanjutnya. Jadi ada instruksi lain atau kemungkinan yang lain. Kemudian konektor. Konektor itu bentuk simbolnya seperti lingkaran kecil, ada huruf di tengahnya. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menyambung aliran flowchart yang terputus karena halaman kerja tidak muat dan harus pindah ke halaman kerja berikutnya. Jadi apabila flowchartnya itu terlalu panjang, mungkin tidak bisa dituliskan dalam satu halaman saja, maka untuk ke halaman berikutnya yang terputus tadi menggunakan konektor. Kemudian tanda panah itu fungsinya untuk menyambung aliran langkah dari simbol satu ke simbol yang lain. Dan selanjutnya delay itu digunakan untuk menunjukkan penundaan atau menunggu proses untuk masukan dari beberapa proses lainnya. Itu adalah simbol-simbol flowchart yang kita gunakan biasanya sesuai standar yang biasa kita gunakan di algoritma. Kemudian bagaimana cara membuat flowchart? Pedoman dasar membuat flowchart. Pedoman yang pertama adalah dalam menggambar flowchart yang tepat, semua persyaratan yang diperlukan harus dicantumkan dalam urutan logis. Kemudian diagram alur harus rapi, jelas, dan mudah diikuti. Seharusnya tidak ada ruang untuk ambiguitas dalam memahami flowchart. Flowchart harus dibaca dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah. Sebuah simbol proses hanya dapat memiliki satu garis aliran yang keluar darinya. Untuk simbol keputusan hanya satu garis aliran yang dapat memasukinya, tetapi garis keluarnya memiliki dua dengan kemungkinan true or false. Kemudian simbol terminal hanya dapat dimiliki satu garis aliran saja. Kemudian selanjutnya dalam menggambar flowchart yang tepat, semua persyaratan yang diperlukan harus dicantumkan dalam urutan logis. Jadi ini ada dua gambar yang dimana yang gambar yang kiri itu tidak benar, yang benar adalah yang di kanan. Jadi membuat flowchart ini juga sama seperti tadi, mulai deklarasi, input, baru proses, dan seterusnya. Kemudian diagram alur harus rapi, jelas, dan mudah diikuti. Tidak ada ruang untuk ambiguitas dalam memahami flowchart. Kemudian contoh flowchart yang digambarkan. Yang pertama yaitu mulai, kemudian proses langkah 1, kemudian masuk ke pilihan. Pilihan itu ada dua, pilihan 1 dan pilihan 2. Apabila pilihan 1
bernilai benar atau true, maka proses langkah 2. Jadi akan diteruskan ke proses langkah 2. Kemudian proses langkah 3, 4, 5, dan output 1 sehingga selesai. Kemudian di sini ada A gitu, ada konektor. Nah, konektor di sini fungsinya untuk eh, menyambungkan gitu, menyambungkan proses yang di sebelah kiri ke proses yang sebelah kanan. Gitu. Kemudian untuk pilihan ini jika dia bernilai false atau salah atau tidak, berarti dia akan kembali ke proses langkah 1 dan seterusnya. Kemudian kita akan materi selanjutnya. Kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu flowchart. Flowchart sudah, berarti cukup. Ini apa? Nah, ini adalah sama dengan flowchart, fungsinya untuk mempermudah algoritma. Ini adalah penggunaan kata dan kalimat dalam pseudocode yang dimengerti oleh orang atau programmer. Penggunaan bahasa boleh bahasa Inggris atau bahasa yang lain selama bisa dimengerti. Misalnya if atau jika, count atau hitung, atau tambahkan, kalikan, kurangi. Contohnya itu. Kemudian pseudocode ini adalah deskripsi tingkat tinggi dan ringkas atau singkat yang ditulis untuk dibaca oleh manusia, bukan untuk dibaca oleh mesin atau kompilator. Pseudocode sebagai kode bahasa Inggris atau bahasa apa saja yang digunakan oleh manusia. Kemudian cara menulis dan strukturnya dapat dibaca pada modul BMP 4201, 4203, algoritma dan pemrograman. Kemudian ini secara singkat saja jelaskan strukturnya, yaitu pertama judul, nama program, dan kelas. Penjelasan tentang algoritma berisi uraian singkat mengenai masalah yang akan diselesaikan. Kemudian setelah itu deskripsinya. Deskripsi itu meliputi deklarasi semua nama yang dipakai, meliputi nama tipe, nama konstanta, nama berubah, nama prosedur, dan nama fungsi. Jadi deskripsinya itu adalah deklarasinya sebelum masuk ke implementasi. Kemudian selanjutnya adalah strukturnya adalah implementasi, isinya semua langkah atau aksi algoritma dituliskan di sini. Jadi ini strukturnya. Kemudian contohnya adalah di sini untuk mencari bilangan ganjil dari 1 sampai 10. Sama seperti flowchart, jadi mulai, kemudian kelas mencari bil ganjil 1 sampai dengan 10. Kemudian deklarasinya adalah integer i. Jadi i itu adalah variabel yang bisa berubah dari 1 sampai 10. Dia adalah termasuk tipe data integer. Kemudian inisiasi awal i sama dengan 1 karena mencari bilangan ganjil dari 1 sampai dengan 10. Apabila mencari bilangan ganjil dari 10 sampai 100, berarti kondisi awalnya adalah 10. Inisiasi awalnya adalah 10. I sama dengan 10. Kemudian selanjutnya implementasi. Di sini adalah menggunakan perulangan while atau selagi i lebih kecil sama
dengan F. Apabila I lebih kecil 11, kondisi if jika I tidak habis dibagi 2, maka cetak I. I sama dengan I plus 1. Nah, artinya while I selama I lebih kecil 11, maka jika ia habis dibagi 2, maka tidak habis dibagi 2, maka dia adalah bilangan ganjil. Kemudian cetak I. Kemudian perulangan lagi sampai nilainya atau I-nya adalah 10, baru berhenti. Seperti itu. Selesai. Itu contoh dari kedekut mencari bilangan ganjil. Kemudian selanjutnya adalah yang kelima adalah yang kelima ini itu adalah pengantar Java. Nah, mengapa Java begitu diminati? Nah, ini tren teknologi yang berkembang pada setiap tahun. Banyak digunakan oleh perusahaan besar, kemudian efisiensi waktu dan biaya, kemudian dukungan komunitas yang luas. Jadi Java, mengapa banyak orang mau menggunakan Java? Gitu. Ini beberapa alasannya. Kemudian sejarah rilis Java itu dimulai dari 1996 masih beta, kemudian masuk ke 96 masih 1.0 versi 1, kemudian 97, 99 dan seterusnya sampai 2018 adalah Java SS10 sampai sekarang. Kemudian selanjutnya konsep pemrograman itu terstruktur dan OOP. Nah, Java yang masuk yang mana gitu ya. Kelebihan pemrograman Java yang pertama adalah multi-platform, library yang lengkap, mendekati sintaks C++ dan berorientasi objek. Selanjutnya, fitur tidak kompatibel beberapa platform OS. Jadi fiturnya tidak kompatibel pada beberapa platform operating system. Itu kelemahannya dari pemrograman Java. Kemudian boros penggunaan memori, mudah didekompilasi. Itu beberapa kelemahan dari pemrograman Java. Kemudian selanjutnya OOP itu adalah singkatan dari Object Oriented Programming. Java itu adalah bahasa pemrograman berbasis OOP dengan basis objek, class, inheritance atau pewarisan, encapsulation atau enkapsulasi, abstraction atau abstraksi, polimorfisme atau polimorfisme. Jadi object oriented programming itu seperti itu, jadi berbasis objek gitu ya. Kemudian OOP objek. Objek adalah bagian terkecil dari pemrograman yang memiliki sifat dan karakteristik. Karakteristik objek yang pertama, objek mempunyai atribut atau properti yang dijadikan sebagai state atau status
Kemudian atribut atau properti adalah identitas atau suatu nilai yang dapat ditulis untuk menggambarkan objek itu sendiri. Objek mempunyai metode dan behavior atau perilaku, yaitu sebuah fungsi yang berlaku untuk mengakses suatu atribut dari sebuah objek. Selanjutnya, contohnya yaitu sepeda. Objek mempunyai atribut pedal, roda gigi, kecepatan, warna, jenis, dan lain-lain. Sepeda mempunyai metode yaitu pindah roda gigi, kecepatan bertambah, dan kecepatan berkurang. Pada OOP, objek adalah satu bandel perangkat lunak yang tidak lepas dari status dan perilaku atau behavior. Status disimpan dalam variabel, sedangkan behavior disimpan dalam metode. Itu adalah objek dari OOP. Selanjutnya, kelas di sini tidak lain adalah atribut atau properti dan metode atau kelakuan atau behavior yang didefinisikan. Yang pertama, misalkan sepeda. Sepeda itu mempunyai 3 kelas. Di sini ada sepeda gunung, sepeda balap, dan sepeda tandem. Kemudian, terima kasih. Kemudian selanjutnya adalah yang kelima. Nah, keenam. Nah, keenam ini struktur Java. Struktur pemrograman Java. Struktur pemrograman Java. Kita akan belajar tentang struktur pemrograman Java. Kita share dulu materinya. Di sini untuk materi yang keenam bisa disimak di buku modul juga lebih lebih terperinci, lebih detail gitu ya di buku modul algoritma dan pemrograman yang dari UT. Kalau ini adalah ringkasannya. Jadi struktur program Java involves the following section: documentation section, kemudian package statement, import statement, interface statement, dan class definition, main method class, and main method definition. Jadi itu adalah beberapa struktur dasar program Java. Kemudian yang pertama adalah documentation atau dokumentasi, adalah penjelasan singkat untuk setiap baris atau blok tertentu untuk menjalankan fungsi atau baris program. Sintaknya adalah seperti berikut ini macamnya. Jadi kalau bisa menggunakan slash bintang, kemudian ditutup dengan bintang slash. Contoh, komentar ini tidak akan dieksekusi. Jadi dokumentasi itu memang tidak dieksekusi karena dia bukan merupakan bagian dari program. Dia adalah penjelasan dari baris program. Kemudian bisa juga dituliskan seperti ini apabila dokumentasi itu tidak hanya satu baris. Jadi dia beberapa baris.
bisa dituliskan, dimulai dengan slash bintang 2, kemudian ditulis komentarnya. Komentar ini tidak akan dieksekusi termasuk baris ini dan baris ini juga. Kemudian diakhiri dengan bintang slash. Kemudian penulisan yang ketiga, apabila hanya satu baris, bisa saja dituliskan dengan menambahkan double slash di depan kalimatnya atau dokumentasi komentarnya. Kemudian yang kedua, struktur Java yang kedua yaitu package statement atau statement paket. Nah, ini paket adalah cara untuk mengelola sekelompok kelas, interface, atau subpaket yang didefinisikan dengan sebuah nama tertentu berdasarkan kesamaan atau kemiripan fungsinya. Syarat membuat package yang pertama adalah pendeklarasian dan pemberian nama paket, kemudian membuat struktur dan nama folder berdasarkan kemiripan fungsi, kemudian kompilasi kelas-kelas sesuai dengan nama paket. Sintaknya di sini adalah paket, nama paket, titik koma. Contohnya seperti apa? Nah, ini contohnya kita akan memberi nama paket sepeda dengan dua kelas. Dua kelas di sini tadi adalah sepeda gunung dan sepeda santai. Nah, penulisan paket sepeda di sini ada package, nama paket sepeda, kemudian public class sepeda gunung, kemudian public void sepeda gunung, kemudian di print line di ini sepeda gunung. Nah, kemudian kelas yang kedua itu adalah sepeda santai, jadi paketnya masih sama, package paket sepeda, titik koma, kemudian public class sepeda santai, kemudian public void sepeda santai, dan di print line ini sepeda santai. Nah, ini adalah contoh paket sepeda dengan dua kelas. Kemudian bagaimana cara memanggil paket dan kelas yang ada dalam paket akan dijelaskan berikutnya. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah statement import. Import adalah pernyataan yang digunakan untuk merujuk suatu metode atau kelas yang dinyatakan dalam paket atau library lainnya untuk digunakan pada program induk. Jadi diimport dari dapat berupa metode atau kelas gitu ya. Sintaknya seperti ini, import from package. Nah, contoh. Nah, contoh melakukan import terhadap paket sepeda. Nah, di sini folder paket sepeda, import paket sepeda, apa instruksinya. Kemudian kelas sepeda itu ada sepeda, jenis sepeda apa gitu ya jenis sepeda. Kemudian kita akan memanggil paket. Nah, karena import paket sepeda, ya jadi kita akan memanggil paket. Paket di sini yang pertama adalah sepeda gunung dan sepeda santai. Nah, untuk penamaannya adalah sepeda.java, nama file kelas induk, nama sesuai nama kelas. Jadi kelasnya misalkan sepeda gunung, namanya juga sepeda gunung, sepeda 1 titik sepeda gunung, sepeda 2 titik sepeda santai. Nah, seperti itu untuk penamaan file Java, kelas Java induk. Selanjutnya adalah statement interface.
Statement interface seperti kelas pada Java, akan tetapi hanya memiliki konstanta statik dan metode abstrak. Interface sama seperti kelasnya. Kemudian sintaknya public interface, nama interface, void apapun namanya. Jadi contoh statement interface, public interface sepeda, public void sepeda gunung, public void sepeda santai. Jadi ini contoh dari statement interface. Selanjutnya kelas. Nah, ini kelas di sini atau kelas adalah template untuk membuat objek yang mendefinisikan state and behavior. Beberapa hal tentang kelas. Kelas hanya memiliki akses modifier public dan default. Kelas public harus memiliki nama file Java yang sama dengan nama kelasnya. Contoh, jika nama kelas adalah sepeda, maka nama filenya wajib dengan nama sepeda.java. Satu file Java bisa memuat lebih dari satu kelas non-public dan wajib hanya memiliki satu kelas public. Kelas public dapat dilihat oleh semua kelas. Kelas dengan akses default hanya dapat dilihat oleh kelas dalam paket yang sama. File Java tanpa kelas public tidak memiliki batasan penamaan. Jadi bebas kalau tidak menggunakan kelas public. Nah, ini kelas sintaknya seperti ini. Public class, terus kurung kurawal, field constructor, deklarasi method. Contoh, public class sepeda gunung, public void info, sistem printlen. Jadi tampilkan di layar ini sepeda gunung. Kelas sepeda gunung, jadi sama ini sepeda gunung. Terus selanjutnya, terima kasih. Materinya sudah tersampaikan. Mungkin ada beberapa pertanyaan, mungkin bisa dilanjutkan dengan chat gitu ya. Chatnya mungkin bisa ditampilkan. Bisa dilakukan pertanyaan bisa diajukan melalui chat di e-learning UT, bisa di situ. Kemudian apabila kesulitan, kami sudah membuat grup WA, grup WA gitu ya. Silahkan klik link di chat e-learning. Saya sudah kirimkan linknya, link untuk grup WAG tadi, WhatsApp grup. Silakan diklik dan join gitu ya. Join di situ sudah dibagi untuk kelas ini, kelas 251. Sudah saya kirimkan semua linknya, silahkan join ya. Kemudian apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui WhatsApp group. Jadi jika tanya, temannya juga bisa baca gitu, karena ada di grup.
sama-sama di grup. Silakan bergabung karena barusan saya membuat grupnya dan ada permintaan dari mahasiswa juga salah satu lebih baik kita buat grup biar lebih sering bisa berkomunikasi lebih intens gitu, lebih aktif gitu. Kemudian untuk tugas satu yang belum mengumpulkan silahkan mengumpulkan. Deadline-nya itu tanggal 11. Walaupun nanti mungkin ada apa, perpanjangan waktu untuk pengumpulan tugas, akan tetapi lebih baik tugas disampaikan sebelum deadline-nya tanggal 11 tersebut. Jadi setelah dikirimkan apabila ada kesalahan atau kurang tepat jawabannya bisa diperbaiki lagi, dikirimkan ulang gitu agar nilainya lebih tinggi seperti itu. Nah, jika misalkan ingin apa ya, memperbaiki nilai bisa juga diperbaiki jawabannya, direvisi, kemudian dikirimkan lagi di submit di e-learning seperti itu. Nanti kemungkinan kalau perbaikannya sesuai dengan saran, kemungkinan nilainya akan bertambah. Jadi mungkin bertambah 10 atau 15 poin gitu ya kan lumayan juga gitu, agar nilainya juga bagus nilai akhirnya. Kalau tugasnya bagus, nilai akhirnya tentu saja bagus. Gitu. Silahkan kalau apa ada pertanyaan bisa lewat chat atau WA group atau bisa lewat diskusi, forum diskusi. Nah, kalau yang kurang jelas bisa ditanyakan di situ mengenai materi apa saja, walaupun dari awal boleh ditanyakan atau ada yang belum jelas boleh juga ditanyakan. Karena kita juga belajar memahami gitu ya. Karena tidak bisa ketemu langsung, jadi gunakan apa ya fasilitas yang ada gitu ya di e-learning itu untuk apa ya menambah ilmu gitu ya. Jadi kalau kita kurang jelas ditanyakan saja, jangan diam saja gitu ya. Karena tidak bisa ketemu langsung secara person to person. Jadi misalnya adalah melalui chat, kemudian melalui diskusi. Jadi menu-menu yang ada di e-learning itu gunakan semaksimal mungkin agar bisa mendukung pembelajaran di online di UT ini. Begitu mungkin untuk materi hari ini mungkin bab 2 hanya sampai ke struktur Java karena materi ketujuh adalah sudah masuk ke Java-nya. Jadi sebaiknya sebelum kita masuk ke Java lebih baik kita membaca modul, kemudian ada di situ apa cara untuk menginstal pemrograman Java. Jadi apa yang digunakan, software apa yang digunakan untuk pemrograman Java itu sudah ada di modul. Bisa mulai dibaca-baca, kemudian diinstal, kemudian bisa coba-coba untuk membuat pemrograman Java awal. Jadi
yang sederhana, program yang paling sederhana bisa coba dibuat sebelum kita nanti masuk ke tugas kedua. Tugas kedua itu nanti menggunakan Java. Di sini Java yang software yang kita gunakan adalah IDE Eclipse. Eh, jadi sebaiknya menggunakan itu tidak, kami dari UT menyarankan untuk menggunakan IDE Eclipse sesuai dengan arahan dari buku modul algoritma dan pemrograman. Nah, alasannya apa? Karena agar penilaiannya juga seragam. Jadi semua menggunakan IDE Eclipse, tidak ada yang menggunakan software selain itu. Gitu. Jadi eh, untuk penilaiannya pun sesuai dengan rubrik penilaian. Kalau tidak menggunakan IDS berarti tidak sesuai dengan rubrik penilaian dan itu bisa mempengaruhi eh, nilai yang didapat gitu ya. Walaupun hasilnya sama, cuman cara pengerjaannya itu berbeda seperti itu. Jadi diharapkan semua menggunakan software yang ada di modul algoritma dan pemrograman. Silakan dibaca, dipelajari, dan dipahami. Kemudian dilakukan praktikum-praktikumnya. Jadi di situ ada banyak praktikum di situ. Silakan dicoba, dipelajari di rumah. Kemudian apabila ada pertanyaan boleh ditanyakan di chat atau di diskusi, forum diskusi. Silakan. Kemudian untuk tuap selanjutnya, kita nanti ada 4 tuap. Ini ada tuap yang kedua, ketiga, dan keempat akan sesuai jamnya. Jadi eh, kemungkinan 2 minggu lagi dengan jadwal yang sama, yaitu di hari Jumat pukul 16 sampai 17.30. Nah, karena kenapa saya pilih hari Jumat? Karena apa? Karena hari Jumat itu mungkin apa ya? Hari terakhir apabila Sabtunya itu libur gitu ya. Jadi mungkin eh, waktu yang tepat menurut saya seperti itu. Karena kalau Sabtu saya tidak bisa karena ada keperluan keluarga. Kemudian kalau Minggu itu kemungkinan banyak yang tidak bisa karena mungkin waktunya istirahat ya. Baik. Jadi tetap nanti kita eh, kita tetap setiap bukan setiap hari Jumat tapi Jumat hari Jumat tapi jamnya jam sore jam 6 jam 4 sore gitu. Oke, mungkin itu mungkin untuk web 2 kali ini membahas tentang flowchart dan Joko juga sedikit tentang Java, pengantar Java. Belum kita masuk ke web selanjutnya yang akan membahas tentang bagaimana menuliskan program di Java, pemrograman Java, gitu ya. Jadi
sebelum itu mungkin, bisa dicoba-coba dulu, program-program sederhana tentang Java yang ada di modul. Kalau sudah bisa mengerjakan, yang sederhana, kemungkinan besar itu bisa mengerjakan soal tugas yang kedua. Tugas yang kedua itu nantinya adalah, seputar menggunakan Java, masih, algoritmanya sama sama soalnya sama dengan soal algoritma. Jadi kalau algoritma dan flowchart-nya sudah benar, otomatis nanti setelah menggunakan Java atau membuat pemrograman Java, itu tentunya pasti hasilnya benar dan, jelas gitu, bisa dijalankan atau di-run gitu. Kalau, apa, algoritmanya kemarin, sudah benar gitu ya. Algoritma yang tugas satu yang di tugas satu itu sudah benar, otomatis, setelah membuat pemrograman Java itu pasti benar juga gitu, tidak mungkin, tidak bisa jalan, mhm. Kalau di-run atau dikompilasi di-compile gitu ya, itu bisa jalan dengan baik. Begitu mungkin, dari saya untuk, lebih jelasnya mungkin, nanti bisa kita ketemu lagi di tuap kedua, tuap ke maaf, tuap ketiga ya, dengan agenda pemrograman Java dan, apa, aktivitas belajarnya. Jadi inisiasi dari inisiasi 7 sampai ke 12 mungkin ya, nanti kita pelajari lagi. Eee, saya harapkan, semua masih semangat belajarnya, kemudian semangat untuk berpraktek ria gitu ya di rumah untuk, install Java, kemudian, kemarin install itu mungkin Draw.io. Nah, itu untuk menggambar flowchart-nya. Ataupun, kalau tidak bisa menginstal di komputer, ada fasilitas online juga untuk menggambar flowchart gitu ya. Itu sama dengan Draw.io juga, gitu. Baik, mungkin itu yang, bisa kami sampaikan pada tuap 2 kali ini. Kami harapkan di tuap yang selanjutnya bisa lebih banyak yang hadir gitu ya, agar suasananya juga, lebih, cheerful, lebih fun seperti itu, agar misalkan ada beberapa pertanyaan itu lebih variatif seperti itu. Jadi kita bisa, belajar lebih banyak, seperti itu. Baik, kalau apa, kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di chat di e-learning. Kemudian apabila ada yang belum mengerjakan tugas, segera mengerjakan tugas satu paling lambat tanggal 11 Mei 2026. Apabila, di luar tanggal itu, kemungkinan tidak bisa mengirimkan atau tidak bisa submit, walaupun nantinya ada perpanjangan waktu, untuk mengirimkan tugas. Tapi lebih baik mengirimkan tugas secepatnya agar apabila ada kesalahan mungkin bisa direvisi dan bisa di-submit kembali. Nah, agar nilainya juga, lebih bagus, seperti itu. Nah, itu untuk web kali ini saya cukupkan sampai di sini, kita ketemu lagi di vlog selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih, tetap semangat belajar, sehat selalu dan selalu, berdoa, selalu giat belajar agar, eee, nilainya juga memenuhi, keinginan kita, sesuai dengan keinginan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.